Kepulauan Timur, Indonesia. Ternyata adat istiadat daerah Kupang masih syarat dengan hal magis warisan leluhurnya. Mas Tukul, Ya, ganteng banget ini di hari Lebaran Idul Adha ini. ya pastinya toh. Ngomong soal Idul Adha nih, Mas Tukul, udah kurban belum? Ya pasti sudah dong. Kurban apa aja? Itu ya korban perasaan juga. Ini pesenanannya. Ini udah jadi loh. Panas lah kambingnya yang dua tuh kemana sekarang? Tadi kan dipegang sudah ini, masa ini. nggak tahu. Sudah, saya cobain aja ya. Kadang-kadang kan amanatnya kambingnya dua kok jadi Cuma segini. satu piring. Itu kan bukan hakmu. Ada lagi. Oh masih ada. Ada lagi. Coba. Awas panas. Kebul. Panas ya. Ini. Ya kalau yang menyumbang itu ya nggak perlu. 100. Kepunyaan kambing saya sendiri banyak. Yang masak bumbunya. Wah. 100 apa? 100 apa? Kompornya. Ini 100 rupiah. semua dibikin 100.000. proyek sama 100.000. dia. 100.000. Ya. Ini nih. Enggak. 200. Tidak saya pun. Apa ini? Pesenannya biasa. Loh, yang mana? Katanya suruh masakin daging kurban. Oh ini. Iyalah. Loh kok cuma segini loh? Kemarin kan sapinya 4. Ya ini kan yang dipotong sedikit, Bang. Wah ini sama dengan Karsono nih. Suka memotong hak orang lain ini. Tapi Cobain ini dulu, khas. Bos. Cobain. Enak ya. 300, 1, 2, 3. Semua pengennya dapat duit. Sedikit-sedikit kue, Pas. sedikit-sedikit Pas. Dah, makasih ya. mau banyak Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya berada di lokasi Gong Perdamaian Nusantara, Taman Nostalgia Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bersama Soleh Pati. dan Mayaningrum. Desa Saraswati. luar Iya. biasa sekali ini tempat ini. Jadi masyarakat diharapkan dengan adanya simbol ini bisa menjaga perdamaian di kota ini. Setuju, ini doa. Jadi damai di bumi, damai di langit. Luar biasa sekali. Nah, di hari raya Idul Adha ini kan penuh dengan cinta damai nih. Mister Tukul jalan-jalan akan berkunjung di kota Kupang. Kota Kupang. Nah, untuk Kang Soleh Pati nih, sebenarnya apa sih makna Idul Adha bagi umat muslim nih, monggo? Mungkin ada 4 yang saya sikapi dari mana Idul Adha. Yang pertama adalah sebagai sarana takarub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Iya. Kedua, sebagai menambah sosial untuk masyarakat yang Luar belum mampu biasa. itu kan. Betul, Kasih setuju. daging seperti Mas Betul. Tukul tadi ya. Biar korban. merasakan juga Ketiga, ya. melatih kesabaran, menambah kesabaran Mas. Allah kan ngasih karunia yang banyak. Seperti dalam surat Al-Kautsar kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, Luar. berkorban itu bermacam-macam, termasuk kita menyembelih kambing, menyembelih Sapi. sapi, unta dan sebagainya. Pemirsa, untuk perjalanan religi kita di kota Kupang ini kita akan kemana nih Mbak Lisa enaknya nih? Jadi Mas, konon katanya ada masjid tertua di kampung Muslim di kota ini. Wah mantep nih. Iya, di Desa Air Mata katanya. Waduh. Desa Air Mata. Nah pemirsa, seperti apakah masjid tertua di kampung desa Air Mata? Seperti apa nanti akan terlihat masjidnya, suasana ini terus. Mr. Tukul, jalan. Air Mata, salah satu pemukiman muslim yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Air Mata sendiri memiliki 2 makna. Di sekitar kawasan ini terdapat sumber mata air jernih yang mengalir membelah kota Kupang. Dahulu di tempat ini banyak air mata bercucuran akibat kekejaman penjajah Belanda serta Jepang. Dahulu tanah ini menjadi tempat Belanda mengasingkan tokoh pejuang Islam seperti Kiai Arsyad asal Banten, Dipati Amir Bahrain asal Bangka, dan Sultan Dompu asal Bima.
Ketiga tokoh tersebutlah yang kemudian menyebarkan agama Islam di Kupang dan sekitarnya. Hingga saat ini Desa Air Mata dikenal sebagai kampung Muslim. Di tempat ini pun terdapat Masjid Al-Baitul Qadim yang berdiri pada tahun 1806. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Kupang. Konon masjid ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi Desa Air Mata dari hal-hal yang berbahaya. Waktu itu para perusuh itu sudah mendekati masjid ini. Di samping sini ada sungai, mereka sebagian udah di sungai, sebagian di depan. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuasaan Allah itu khusus di depan masjid dan di sekeliling masjid ini terlihat oleh mereka, terlihat oleh perusuh itu banyak pasukan berkuda dengan berpakaian putih. Karena melihat banyak pasukan di sini, para perusuh tidak berani mendekati masjid ini. Nah, kami sendiri yang ada di sini melihat masjid ini diselimuti oleh kabut putih. Alhamdulillah itu semua kekuasaan dari Allah. Kejadiannya itu mulai dari subuh sampai masuk waktu asar. Selain itu, warga Desa Air Mata setahun sekali selalu melakukan ritual kasih makan sekampung yang dipercaya dapat mendatangkan keselamatan pada seluruh warga desa. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang indah ini. Masjid ini selain tertua juga mempunyai kekuatan sangat magis sekali, luar biasa nih. Nah, menurut Mbak Risa dan Kang Soleh dan serta Mbak Maya Ningrum ini, energi spiritual apa yang dirasakan nih Kang Sulapati? Di sini banyak sekali tempat-tempat mistik ya, atau tempat-tempat ritual, Mas. Yang ini pusatnya di masjid sini, Mas. Yang saya lihat kelihatan terselubung oleh awan yang memang itu untuk bisa mengendalikan segala mara bahaya, Mas. Kelihatan dari auranya itu kayak ada awan putih menyejukkan lingkungan di sekitar sini. Benar. Kalau dari Mbak Risa nih, monggo. Kalau dari pandangan saya sih Mas, memang di sini tempatnya sangat positif gitu. Sementara di tempat bagian lain di kota ini agak panas, begitu masuk sini adem gitu Mas, kayaknya adem. Terus memang beda gitu si ininya. Saya sih pengen tahu sejarahnya kayak gimana, pengen tahu lebih dalam lagi Mas. Luar biasa. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, apa yang dirasakan? Kalau aku ngerasanya sih Mas ya, belakang ini daya tariknya luar biasa ya. Energinya cukup positif. Kalau dari aku pribadi penasaran masuk ke dalam. Harus ini nih, harus lebih dalam lagi nih. Nah, Kang Sulapati kayaknya komunikasi dengan energi yang ada di sini kayaknya. Apa nih Kang? Mohon maaf, saya mohon izin mungkin barangkali. Soalnya ada sesuatu yang memang menarik energinya untuk saya untuk kesana. Ini dari arah kiri Mas. Sama arahnya, siapa Mas. yang mau diajak ini? Mungkin saya minta Mbak Ningrum untuk. Hati-hati jaga ya. Mohon izin saya Mas. Iya. Assalamualaikum Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak Tukul ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya tertua di timur ini bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini, kalau kita mau kembali kepada sejarah nasional, tetapi perkembangan Islam di sini ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi budaya, itu lebih banyak aliran-aliran lain. Karena banyak orang-orang dari Sumatera Selatan yang dibuang oleh Belanda waktu pemberontakan. Jadi masih ada korelasinya dengan Masih ada Sumatera, korelasi. Sulawesi, Bangka Belitung. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berkumpul di sini ya. Jadi pejuang-pejuang yang ditangkap Belanda dibuang kemari, Kemari. tinggal di Kampung Air Mata, meninggal di sini. Gimana Mbak Desa? Iya kan Mas, yang namanya tokoh, terus orang-orang yang beragama kuat gitu, biasanya mereka tidak kosong gitu, mereka punya sesuatu dan biasanya positif. Dan Mas Tukul bisa bayangin gimana kalau semuanya berkumpul di satu tempat, terus bakal jadi sebuah kekuatan yang besar. Izin boleh masuk Pak? Silakan. Nah pemirsa, seperti apa energi yang ada di dalam masjid tertua di Kampung Air Mata ini? Ikuti terus Mister Tukul. Sementara Mister Tukul dan Risa Saraswati ingin menelusuri bagian dalam masjid, saat ini Soleh Pati dan Maya Ningrum mengikuti tarikan energi yang mereka rasakan di bagian lain Desa Air Mata. Energi seperti apakah yang mereka rasakan pemirsa?
Tepatnya di sini. Dulu sebelum ada renovasi kali, di sini ada batu besar. Nah, kami menaruh kepunden ini di sebelah kanan dan kepunden ini sebelah kiri. Prosesinya dari awal sampai akhir kayak gimana nih Pak? Jadi begini, asisten daripada kami jalan dari rumah ke rumah untuk meminta sedekah berupa beras dan telur. Dari warnanya sendiri saya lihat ada beda nih Pak, ada merah, ada putih. Itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, karena ini adanya di bagian timur, ini kami taruh merah dan putih. Merah berarti itu darah, putih berarti itu jiwa kita. Jumlahnya ada berapa titik? Ada 2 titik, semuanya berjumlah 4 sesajen. Nah, yang satu warna merah, warna putih, warna hijau, dan warna hitam. Dia ada, kita taruhnya di sebelah barat. Benteng dekat pinggir laut. Kalau sini sebelah timur? Sebelah timur. Prosesi pertamanya kami berkumpul bersama di sebuah lapangan besar dan berdoa bersama. Kita lakukan menjelang ba'da asar. Dan untuk penaruhan sesajen atau kasih makan kampung ini kita taruh setelah sholat maghrib. Pantangan buat orang yang menaruh atau orang yang ikut menaruh kasih makan kampung ini tidak dilarang untuk berbicara walaupun ketemu dengan siapa saja sampai proses ini selesai. Jadi memang ini berpengaruh sekali dengan warga sekitar ya Pak ya? Dapat mencegah bala dan bahaya ya Pak ya? Ini sebenarnya hanya sebuah simbol. Tapi intinya kami berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari bala malapetaka baik penyakit maupun bencana alam yang datang menimpa kampung kami. Kang Soleh melihat peristiwa seperti ini kalau dari sisi spiritualnya itu seperti apa Kang? Ada kekuatan yang memang ditanam di situ dengan doa-doa tertentu ya. Karena ini sudah sebagai simbol saja atau sebagai apa ya, manifestasi ketika seseorang itu melakukan ritual. Tapi intinya yang Bapak Muhtar tadi bilang dari asisten-asisten banyak yang mengambil sedekah dari masyarakat itu 1 black atau 1 kaleng berupa beras dan juga ada telur itu sebagai sedekah ya. Karena sedekah juga dari Nabi juga pernah bersabda kan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah bisa menghancurkan malapetaka. Itu tahun 98 itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Kang Soleh, kenapa titik ini bisa dipilih? Apa ada satu kekuatan tertentu ya Kang di sini? Ketika zaman dulu kala terjadi ketika mensiarkan agama Islam, pertama sekali titiknya ada di sini yang saya lihat. Dari Yaman, mungkin dari Palembang, Mesir dan sebagainya. Titiknya ada di sini. Kumpulnya ulama-ulama di sini. Ya, betul. Yang pertama di timur. Dan kedua mungkin dibangun masjid di jalan barat. Makanya ulama-ulama sepakat dari kekuatan paku bumi ada di sini dan di barat. Kang, kalau misalkan ada serangan dari luar nih, titik ini apa yang terjadi di titik ini, Kang? Ada tanda-tandanya. Oh, ada tanda-tandanya. Longsor atau gempa bumi pusatnya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang masyarakat ini nggak bisa mengendalikan, di sini ada pergerakan. Rasionalnya lewat air yang mengerong-rong ke situ. Itu tanda-tanda. Tapi saya yakin kekuatan di sini masih utuh, masih kuat. Tapi ketika ada sesuatu itu mungkin bisa warga sini termasuk Pak Muhtar dan teman-temannya bisa ritual di sini dengan keagamaan yang kental ya. Baca Al-Quran, terus baca sholawat dan sebagainya. Insya Allah bisa meredah dari mara bahaya. Di sini saya lihat ada petilasan yaitu tadi tonggak yang mainan ditancapkan seperti paku bumi, Pak. Seperti ada sinar yang tadi sedikit lewat ya. Ada tarikan ke sana. Itu juga energinya sangat luar biasa, Mbak. Mungkin ada hubungannya enggak sama tempat ini. Seperti ada kampung sebelah yang itu juga penduduknya Muslim. Oke, mungkin bisa saya ke sana, Bapak Muhtar. Saya mohon maaf dan terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat Ustadz Tukul jalan-jalan. Oke, assalamualaikum.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah ada di dalam masjid yang sangat luar biasa ini, Mbak Risa. Emang auranya kuat banget ya Mas ya, kayaknya emang Kerasa ya? Kerasa merinding, cuman bukan merinding sesuatu yang menyeramkan gitu. Ada kekuatan di sini gitu. Pak, dalam kerusuhan masa tahun 98 silam, banyak orang mengatakan ada cerita gaib di masjid ini. Cerita apa? Yang sesungguhnya waktu tahun 98, itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang terbakar, tapi khusus air mata, begitu para pelaku ini mau masuk di air mata, dilihat masjid ini dijaga oleh pasukan berkuda. Merinding ya? Iya. Merinding ya Mas ya? Pasukan berkuda. Jadi dengan adanya pasukan berkuda ini, maka gagallah mereka untuk melakukan kejahatan ini. Dan ini bukan orang Islam saja yang lihat. Tapi semua non-Islam juga ada lihat sendiri. Kamu jangan coba masjid air mata. Karena masjid air mata itu dikawal ketat oleh orang berjubah putih dengan menunggang kuda putih. Kekuatan apa ini Mbak Risa? Ya, satu. Iya, jadi memang tadi kan saya bilang Mas, banyak orang sakti di sini itu pada zaman dahulu kala. Mereka punya kekuatan, semuanya kumpul di sini. Terus jadi kayak apa ya? Masing-masing dari setiap yang dihijrah ke sini itu ada penjaganya, masing-masing ditinggalkan di sini juga. Jadi memang benar apa yang diduga oleh Mbak itu benar. Karena begini Mas Soko. Sejak dulu itu sudah dibangun dua lembaga kekuatan adat, lembaga adat. Jadi ada kampung raja istilahnya, ada kampung imam. Kampung raja ini terhimpun orang-orang yang dibuang oleh Belanda, ya mungkin ada punya ilmu kesaktiannya dan lain sebagainya, itu mereka tergolong menjadi satu. Nah, kampung raja itu sampai hari ini masih tetap berjalan terus. Sehingga dengan demikian, semua apa yang kalau kita rasakan secara batiniah, itu memang sesungguhnya ada kekuatan gaib. Kenapa? Pada zaman Belanda waktu terjadi perang Jepang, seluruh rumah yang ada di sekitar sini itu hancur berantakan. Hanya berdiri tegak masjid air mata ini tetap berdiri tegak. Tidak kena bom. Itu kehebatannya. Tidak kena bom. Tidak kena bom. Energinya memang itu tadi kayak dapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya lihat itu mereka memang baik gitu ya, positif, tapi pada saat ada seseorang atau sekelompok manusia yang akan berbuat sesuatu di sini, mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat jahat. Boleh izin bisa ke atas, Pak? Bisa. Nah Pak, di masjid ini dahulu kabarnya diberikan perlindungan, betul nggak ini Pak? Perlindungan secara gaib ya? Secara gaib, itu memang betul. Jadi tadi yang saya gambarkan tentang kampung raja, kampung imam, untuk menjaga fisik itu menjadi tanggung jawab dari kampung imam. Terakhir saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sewaktu masjid ini kita renovasi tahun 83, almarhum Hasan Badarudin, kakek kita, yang jadi ketua dari kampung raja, itu menanam sesuatu di sini, pusat. Oh, menanam sesuatu di sini? Pusat. Itu berupa bukti. Terus saya tanya, apa ini? Ini maknanya apa? Maknanya ini untuk melindungi masjid ini dari segala macam gangguan, baik fisik, baik pun kekacauan dan lain sebagainya. Menurut informasi di kampung muslim ini bertinggal Mas Neno yang jika makan daging babi akan berakibat kulitnya luka-luka yang sangat luar biasa. Bener nggak itu Pak? Kepulauan Timor Indonesia. Ternyata adat istiadat daerah Kupang masih syarat dengan hal magis warisan leluhurnya. Mas Tuko? Ya. Ganteng banget ini di hari Lebaran Idul Adha ini. Ya pastinya toh. Ngomong soal Idul Adha nih, Mas Tuko udah kurban belum? Ya pasti sudah dong. Kurban apa aja? Itu ya kurban perasaan juga. Ini pesanannya. Ini udah jadi
Loh, panas. Lah kambingnya yang 2 tuh kemana sekarang? Tadi kan dipegang sudah masa nggak tahu. Saya cobain aja ya. Kadang-kadang kan amanatnya kambingnya 2 kok jadi Cuma segini. 1 piring. Itu kan bukan hakmu. Ada lagi. Oh, masih ada. Ada lagi. Coba. Awas panas. Kebul. Panas ya. Ini. Ya kalau yang menyumbang itu ya nggak perlu. 100. Punya kambing saya sendiri banyak. Yang masak bumbunya. Wah. 100 apa? 100 apa? Kompornya. Ini. 100 rupiah. Semua dibikin proyek sama 100.000. dia. 100.000. Ya. Ini. Enggak. 200. Tidak saya pun. Apa ini? Pesenannya biasa. Loh, yang mana? Katanya itu masakin daging kurban. Oh ini? Iyalah. Loh kok cuma segini loh? Kemarin kan sapinya 4. Ya ini kan yang potong sedikit, Bang. Wah, ini sama dengan Karsono nih. Suka memotong hak orang lain ini. Tapi Cobain dulu, Bang. Cobain. Enak ya? 300, 1, 2, 3. Semua pengennya dapat duit. Sedikit-sedikit kue. Pas. Sedikit-sedikit kue. Pas. Dah, makasih ya. Kau mau banyak duit. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya berada di lokasi Gong Perdamaian Nusantara, Taman Nostalgia Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bersama Sulehpati dan Mayaningrum. Desa Saraswati. luar biasa sekali ini tempat ini. Jadi masyarakat diharapkan dengan adanya simbol ini bisa menjaga perdamaian di kota ini. Setuju, ini doa. Jadi damai di bumi, damai di langit. Luar biasa sekali. Nah, di hari raya Idul Adha ini kan penuh dengan cinta damai nih. Mr. Tukul jalan-jalan akan berkunjung di kota Kupang. Kota Kupang. Nah, untuk Kang Sulehpati nih, sebenarnya apa sih makna Idul Adha bagi umat muslim nih, monggo? mungkin ada 4 yang saya sikapi dari mana Idul Adha. Yang pertama adalah sebagai sarana takarub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, sebagai menambah sosial untuk masyarakat yang Luar belum mampu biasa. itu kan. Betul, Jadi daging seperti Mas Tukul tadi ya, biar korban. merasakan juga Ketiga, ya. melatih kesabaran, menambah kesabaran Mas. Allah kan ngasih karunia yang banyak, seperti dalam surat Al-Kautsar kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, Luar. berkorban itu bermacam-macam, termasuk kita menyembelih kambing, menyembelih Sapi. unta dan sebagainya. Pemirsa, untuk perjalanan religi kita di kota Kupang ini kita akan kemana nih Mbak Lisa enaknya nih? Jadi Mas, konon katanya ada masjid tertua di kampung muslim di kota ini. Wah, mantep nih. Ya, di Desa Air Mata katanya. Waduh. Desa Air Mata. Nah, pemirsa, seperti apakah masjid tertua di kampung Desa Air Mata? Seperti apa nanti akan terlihat masjidnya, suasana ini terus. Mr. Tukul, jalan. Air Mata, salah satu pemukiman muslim yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Air Mata sendiri memiliki 2 makna. Di sekitar kawasan ini terdapat sumber mata air jernih yang mengalir membelah kota Kupang. Dahulu di tempat ini banyak air mata bercucuran akibat kekejaman penjajah Belanda serta Jepang. Dahulu tanah ini menjadi tempat Belanda mengasingkan tokoh pejuang Islam seperti Kiai Arsyad asal Banten, Dipati Amir Bahrain asal Bangka, dan Sultan Dompu asal Bima. Ketiga tokoh tersebutlah yang kemudian menyebarkan agama Islam di Kupang dan sekitarnya. Hingga saat ini Desa Air Mata dikenal sebagai kampung muslim. Di tempat ini pun terdapat Masjid Al-Baitul Qadim yang berdiri pada tahun 1806. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Kupang. Konon masjid ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi Desa Air Mata dari hal-hal yang berbahaya. Waktu itu para perusuh itu sudah mendekati masjid ini
Di samping sini ada sungai, mereka sebagian udah di sungai, sebagian di depan. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuasaan Allah itu khusus di depan masjid dan di sekeliling masjid ini terlihat oleh mereka, terlihat oleh perusuh itu banyak pasukan berkuda dengan berpakaian putih. Karena melihat banyak pasukan di sini, para perusuh tidak berani mendekati masjid ini. Kami sendiri yang ada di sini melihat masjid ini diselimuti oleh kabut putih. Alhamdulillah itu semua kekuasaan dari Allah. Kejadiannya itu mulai dari subuh sampai masuk waktu asar. Selain itu, warga desa Air Mata setahun sekali selalu melakukan ritual kasih makan sekampung yang dipercaya dapat mendatangkan keselamatan pada seluruh warga desa. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang indah ini. Masjid ini selain tertua juga mempunyai kekuatan sangat magis sekali, luar biasa nih. Nah, menurut Mbak Risa dan Kang Soleh dan serta Mbak Maya Ningrum ini, energi spiritual apa yang dirasakan nih Kang Soleh? Di sini banyak sekali tempat-tempat mistik ya, atau tempat-tempat ritual, Mas. Yang ini pusatnya di masjid sini, Mas. Yang saya lihat kelihatan terselubung oleh awan yang memang itu untuk bisa mengendalikan segala mara bahaya, Mas. Kelihatan dari auranya itu kayak ada awan putih menyejukkan lingkungan di sekitar sini. Kalau dari Mbak Risa nih, monggo. Kalau dari pandangan saya sih, Mas, memang di sini tempatnya sangat positif gitu. Sementara di tempat bagian lain di kota ini agak panas, begitu masuk sini adem gitu, Mas. Kayaknya adem. Terus memang beda gitu si ininya. Saya sih pengen tahu sejarahnya kayak gimana, pengen tahu lebih dalam lagi, Mas. Luar biasa. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, apa yang dirasakan? Kalau aku ngerasanya sih, Mas, ya, belakang ini daya tariknya luar biasa ya. Energinya cukup positif. Kalau dari aku pribadi penasaran masuk ke dalam. Harus ini nih, harus lebih dalam lagi nih. Nah, Kang Sulepati kayaknya komunikasi dengan energi yang ada di sini kayaknya. Apa nih Kang? Mohon maaf, saya mohon izin mungkin barangkali. Soalnya ada sesuatu yang memang menarik energinya untuk saya untuk kesana. Ini dari arah kiri, Mas. Sama siapa yang mau diajak ini? Mungkin saya minta Mbak Ningrum untuk. Hati-hati, jaga ya. Mohon izin saya, Mas. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak Tukul ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya tertua di timur ini bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kalau kita mau kembali kepada sejarah nasional, tetapi perkembangan Islam di sini ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi budaya itu lebih banyak aliran-aliran lain. Karena banyak orang-orang dari Sumatera Selatan yang dibuang oleh Belanda waktu pemberontakan. Jadi masih ada korelasinya dengan Sumatera, Sulawesi, Bangka Belitung. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berkumpul di sini ya. Jadi pejuang-pejuang yang ditangkap Belanda dibuang kemarin, tinggal di Kampung Air Mata, meninggal di sini. Gimana Mbak Desa? Iya kan, Mas, yang namanya tokoh, terus orang-orang yang beragama kuat gitu, biasanya mereka tidak kosong gitu, mereka punya sesuatu dan biasanya positif. Dan Mas Tukul bisa bayangin gimana kalau semuanya berkumpul di satu tempat, terus bakal jadi sebuah kekuatan yang besar. Izin boleh masuk, Pak? Silakan. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang ada di dalam masjid tertua di Kampung Air Mata ini? Ikuti terus Mister Tukul. Sementara Mister Tukul dan Risa Saraswati ingin menelusuri bagian dalam masjid, saat ini Soleh Pati dan Maya Ningrum mengikuti tarikan energi yang mereka rasakan di bagian lain desa Air Mata. Energi seperti apakah yang mereka rasakan, pemirsa?
Tepatnya di sini. Dulu sebelum ada renovasi kali, di sini ada batu besar. Nah, kami menaruh kepunden ini di sebelah kanan dan kepunden ini sebelah kiri. Prosesinya dari awal sampai akhir kayak gimana nih Pak? Jadi begini, asisten daripada kami jalan dari rumah ke rumah untuk meminta sedekah berupa beras dan telur. Dari warnanya sendiri saya lihat ada beda nih Pak, ada merah, ada putih. Itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, karena ini adanya di bagian timur, ini kami taruh merah dan putih. Merah berarti itu darah, putih berarti itu jiwa kita. Jumlahnya ada berapa titik? Ada 2 titik, semuanya berjumlah 4 sesajen. Nah, yang satu warna merah, warna putih, warna hijau, dan warna hitam. Dia ada, kita taruhnya di sebelah barat. Benteng dekat pinggir laut. Kalau sini sebelah timur? Sebelah timur. Prosesi pertamanya kami berkumpul bersama di sebuah lapangan besar dan berdoa bersama. Kita lakukan menjelang ba'da asar. Dan untuk penaruhan sesajen atau kasih makan kampung ini kita taruh setelah sholat maghrib. Pantangan buat orang yang menaruh atau orang yang ikut menaruh kasih makan kampung ini tidak dilarang untuk berbicara walaupun ketemu dengan siapa saja sampai proses ini selesai. Jadi memang ini berpengaruh sekali dengan warga sekitar ya Pak ya? Dapat mencegah bala dan bahaya ya Pak ya? Ini sebenarnya hanya sebuah simbol. Tapi intinya kami berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari bala malapetaka baik penyakit maupun bencana alam yang datang menimpa kampung kami. Kang Soleh melihat peristiwa seperti ini, kalau dari sisi spiritualnya itu seperti apa Kang? Ada kekuatan yang memang ditanam di situ dengan doa-doa tertentu ya. Karena ini sudah sebagai simbol saja atau sebagai manifestasi ketika seseorang itu melakukan ritual. Tapi intinya yang Bapak Muhtar tadi bilang dari asisten-asisten banyak yang mengambil sedekah dari masyarakat itu 1 black atau 1 kaleng berupa beras dan juga ada telur itu sebagai sedekah ya. Karena sedekah juga dari Nabi juga pernah bersabda kan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah bisa menghancurkan malapetaka. Itu tahun 98 itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Kang Soleh, kenapa titik ini bisa dipilih? Apa ada satu kekuatan tertentu ya Kang di sini? Ketika zaman dulu kala terjadi ketika mensiarkan agama Islam, pertama sekali titiknya ada di sini yang saya lihat. Dari Yaman, mungkin dari Palembang, Mesir dan sebagainya. Titiknya ada di sini. Kumpulnya ulama-ulama di sini. Ya, yang pertama di timur. Dan kedua mungkin dibangun masjid di jalan barat. Makanya ulama-ulama sepakat dari kekuatan paku bumi ada di sini dan di barat. Kang, kalau misalkan ada serangan dari luar nih, titik ini apa yang terjadi di titik ini, Kang? Ada tanda-tandanya. Oh, ada tanda-tandanya. Longsor atau gempa bumi pusatnya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang masyarakat ini nggak bisa mengendalikan, di sini ada pergerakan. Rasionalnya lewat air yang mengerong-rong ke situ. Itu tanda-tanda. Tapi saya yakin kekuatan di sini masih utuh, masih kuat. Tapi ketika ada sesuatu itu mungkin bisa warga sini termasuk Pak Muhtar dan teman-temannya bisa ritual di sini dengan keagamaan yang kental ya. Baca Al-Quran, terus baca sholawat dan sebagainya. Insya Allah bisa meredah dari mara bahaya. Di sini saya lihat ada petilasan yaitu tadi tonggak yang mainan ditancapkan seperti paku bumi, Pak. Seperti ada sinar yang tadi sedikit lewat ya. Ada tarikan ke sana. Itu juga energinya sangat luar biasa, Mbak. Mungkin ada hubungannya enggak sama tempat ini. Seperti ada kampung sebelah yang itu juga penduduknya Muslim. Oke, mungkin bisa saya ke sana, Bapak Muhtar. Saya mohon maaf dan terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat Ustaz Tukul jalan-jalan. Oke, assalamualaikum.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah ada di dalam masjid yang sangat luar biasa ini, Mbak Risa. Emang auranya kuat banget ya Mas ya, kayaknya emang Kerasa ya? Kerasa merinding, cuman bukan merinding sesuatu yang menyeramkan gitu. Ada kekuatan di sini gitu. Pak, dalam kerusuhan masa tahun 98 silam, banyak orang mengatakan ada cerita gaib di masjid ini. Cerita apa? Yang sesungguhnya waktu tahun 98, itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang terbakar, tapi khusus air mata, begitu para pelaku ini mau masuk di air mata, dilihat masjid ini dijaga oleh pasukan berkuda. Merinding ya? Iya. Merinding ya Mas ya? Pasukan berkuda. Jadi dengan adanya pasukan berkuda ini, maka gagallah mereka untuk melakukan kejahatan ini. Dan ini bukan orang Islam saja yang lihat. Tapi semua non-Islam juga ada lihat sendiri. Kamu jangan coba masjid air mata. Karena masjid air mata itu dikawal ketat oleh orang berjubah putih dengan menunggang kuda putih. Kekuatan apa ini Mbak Risa? Ya, satu. Iya, jadi memang tadi kan saya bilang Mas, banyak orang sakti di sini itu pada zaman dahulu kala. Mereka punya kekuatan, semuanya kumpul di sini. Terus jadi kayak apa ya? Masing-masing dari setiap yang dihijrah ke sini itu ada penjaganya, masing-masing ditinggalkan di sini juga. Jadi memang benar apa yang diduga oleh Mbak itu benar. Karena begini Mas Sukon. Sejak dulu itu sudah dibangun dua lembaga kekuatan adat, lembaga adat. Jadi ada kampung raja istilahnya, ada kampung imam. Kampung raja ini terhimpun orang-orang yang dibuang oleh Belanda, ya mungkin ada punya ilmu kesaktiannya dan lain sebagainya, itu mereka tergolong menjadi satu. Nah, kampung raja itu sampai hari ini masih tetap berjalan terus. Sehingga dengan demikian, semua apa yang kalau kita rasakan secara batiniah, itu memang sesungguhnya ada kekuatan gaib. Kenapa? Pada zaman Belanda waktu terjadi perang Jepang, seluruh rumah yang ada di sekitar sini itu hancur berantakan. Hanya berdiri tegak masjid air mata ini tetap berdiri tegak. Tidak kena bom. Itu kehebatannya. Tidak kena bom. Tidak kena bom. Energinya memang itu tadi kayak dapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya lihat itu mereka memang baik gitu ya, positif, tapi pada saat ada seseorang atau sekelompok manusia yang akan berbuat sesuatu di sini, mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat jahat. Boleh izin bisa ke atas, Pak? Bisa. Nah Pak, di masjid ini dahulu kabarnya diberikan perlindungan, betul nggak ini Pak? Perlindungan secara gaib ya? Secara gaib, itu memang betul. Jadi tadi yang saya gambarkan tentang kampung raja, kampung imam, untuk menjaga fisik itu menjadi tanggung jawab dari kampung imam. Terakhir saya ingat saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sewaktu masjid ini kita renovasi tahun 83, almarhum Hasan Badarudin, kakek kita, yang jadi ketua dari kampung raja, itu menanam sesuatu di sini, pusat. Oh, menanam sesuatu di sini? Pusat. Itu berupa bukti. Terus saya tanya, apa ini maknanya apa? Maknanya ini untuk melindungi masjid ini dari segala macam gangguan, baik fisik, baik pun kekacauan dan lain sebagainya. Menurut informasi di kampung muslim ini bertinggal Mas Neno yang jika makan daging babi akan berakibat kulitnya luka-luka yang sangat luar biasa. Bener nggak itu Pak? Kepulauan Timor Indonesia. Ternyata adat istiadat daerah Kupang masih syarat dengan hal magis warisan leluhurnya. Mas Tukul? Ya. Ganteng banget ini di hari Lebaran Idul Adha ini. Ya pastinya toh. Ngomong soal Idul Adha nih, Mas Tukul udah kurban belum? Ya pasti sudah dong. Kurban apa aja? Itu ya kurban perasaan juga. Ini pesanannya. Ini udah jadi
Loh, panas. Lah kambingnya yang 2 tuh kemana sekarang? Tadi kan dipegang sudah, masa nggak tahu. Saya cobain aja ya. Kadang-kadang kan amanatnya kambingnya 2 kok jadi Cuma segini. 1 piring. Itu kan bukan hakmu. Ada lagi. Oh, masih ada. Ada lagi. Coba. Awas panas. Kebul. Panas ya. Ini. Ya kalau yang menyumbang itu ya nggak perlu. 100. Kepunyaan kambing saya sendiri banyak. Yang masak bumbunya. Wah. 100 apa? 100 apa? Kompornya. Ini. 100 rupiah. Semua dibikin proyek sama 100.000. dia. 100.000. Ya. Ini. Enggak. 200. Tidak saya pun. Apa ini? Pesenannya biasa. Loh, yang mana? Katanya itu masakin daging kurban. Oh ini? Iyalah. Loh kok cuma segini loh? Kemarin kan sapinya 4. Ya ini kan yang dipotong dikit-dikit, Bang. Wah, ini sama dengan Karsono nih. Suka memotong hak orang lain ini. Tapi Cobain dulu, Bang. Cobain. Enak ya? 300, 1, 2, 3. Semua pengennya dapat duit. Sedikit-sedikit duit. Pas. Sedikit-sedikit duit. Pas. Dah, makasih ya. Kau mau banyak duit. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya berada di lokasi Gong Perdamaian Nusantara, Taman Nostalgia Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bersama Sulehpati dan Mayaningrum. Desa Saraswati. luar biasa sekali ini tempat ini. Jadi masyarakat diharapkan dengan adanya simbol ini bisa menjaga perdamaian di kota ini. Setuju, ini doa. Jadi damai di bumi, damai di langit. Luar biasa sekali. Nah, di hari raya Idul Adha ini kan penuh dengan cinta damai nih. Mr. Tukul jalan-jalan akan berkunjung di kota Kupang. Kota Kupang. Nah, untuk Kang Sulehpati nih, sebenarnya apa sih makna Idul Adha bagi umat muslim nih, monggo? mungkin ada 4 yang saya sikapi dari makna Idul Adha. Yang pertama adalah sebagai sarana takarub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua, sebagai menambah sosial untuk masyarakat yang Luar belum mampu, biasa. itu kan. Betul, Jadi setuju. daging seperti Mas Betul. Tukul tadi ya, Biar korban. merasakan juga Ketiga, ya. melatih kesabaran, menambah kesabaran, Mas. Allah kan ngasih karunia yang banyak, seperti dalam surat Al-Kautsar kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, Luar. berkorban itu bermacam-macam, termasuk kita menyembelih kambing, menyembelih Sapi. unta dan sebagainya. Pemirsa, untuk perjalanan religi kita di kota Kupang ini kita akan kemana nih Mbak Lisa enaknya nih? Jadi Mas, konon katanya ada masjid tertua di kampung muslim di kota ini. Wah, mantep nih. Iya, di Desa Air Mata katanya. Waduh. Desa Air Mata. Nah, pemirsa, seperti apakah masjid tertua di kampung Desa Air Mata? Seperti apa nanti akan terlihat masjidnya, suasana ini terus. Mr. Tukul, jalan. Air Mata, salah satu pemukiman muslim yang ada di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nama Air Mata sendiri memiliki 2 makna. Di sekitar kawasan ini terdapat sumber mata air jernih yang mengalir membelah kota Kupang. Dahulu di tempat ini banyak air mata bercucuran akibat kekejaman penjajah Belanda serta Jepang. Dahulu tanah ini menjadi tempat Belanda mengasingkan tokoh pejuang Islam seperti Kiai Arsyad asal Banten, Dipati Amir Bahrain asal Bangka, dan Sultan Dompu asal Bima. Ketiga tokoh tersebutlah yang kemudian menyebarkan agama Islam di Kupang dan sekitarnya. Hingga saat ini Desa Air Mata dikenal sebagai kampung muslim. Di tempat ini pun terdapat Masjid Al-Baitul Qadim yang berdiri pada tahun 1806. Masjid ini merupakan masjid tertua di kota Kupang. Konon masjid ini dipercaya memiliki kekuatan magis yang melindungi Desa Air Mata dari hal-hal yang berbahaya. Waktu itu para perusuh itu sudah mendekati masjid ini
Di samping sini ada sungai, mereka sebagian udah di sungai, sebagian di depan. Tapi ya alhamdulillah dengan kekuasaan Allah itu khusus di depan masjid dan di sekeliling masjid ini terlihat oleh mereka, terlihat oleh perusuh itu banyak pasukan berkuda dengan berpakaian putih. Karena melihat banyak pasukan di sini, para perusuh tidak berani mendekati masjid ini. Nah, kami sendiri yang ada di sini melihat masjid ini diselimuti oleh kabut putih. Alhamdulillah itu semua kekuasaan dari Allah. Kejadiannya itu mulai dari subuh sampai masuk waktu asar. Selain itu, warga desa Air Mata setahun sekali selalu melakukan ritual kasih makan sekampung yang dipercaya dapat mendatangkan keselamatan pada seluruh warga desa. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh semesta yang indah ini. Masjid ini selain tertua juga mempunyai kekuatan sangat magis sekali, luar biasa nih. Nah, menurut Mbak Risa dan Kang Soleh dan serta Mbak Maya Ningrum ini, energi spiritual apa yang dirasakan nih Kang Soleh? Di sini banyak sekali tempat-tempat mistik ya, atau tempat-tempat ritual, Mas. Yang ini pusatnya di masjid sini, Mas. Yang saya lihat kelihatan terselubung oleh awan yang memang itu untuk bisa mengendalikan segala mara bahaya, Mas. Kelihatan dari auranya itu kayak ada awan putih menyejukkan lingkungan di sekitar sini. Kalau dari Mbak Risa nih, monggo. Kalau dari pandangan saya sih, Mas, memang di sini tempatnya sangat positif gitu. Sementara di tempat bagian lain di kota ini agak panas, begitu masuk sini adem gitu, Mas. Kayaknya adem. Terus memang beda gitu si ininya. Saya sih pengen tahu sejarahnya kayak gimana, pengen tahu lebih dalam lagi, Mas. Luar biasa. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, apa yang dirasakan? Kalau aku ngerasanya sih, Mas, ya, belakang ini daya tariknya luar biasa ya. Energinya cukup positif. Kalau dari aku pribadi penasaran mau masuk ke dalam. Harus ini nih, harus lebih dalam lagi nih. Nah, Kang Sulepati kayaknya komunikasi dengan energi yang ada di sini kayaknya. Apa nih Kang? Mohon maaf, saya mohon izin mungkin barangkali. Soalnya ada sesuatu yang memang menarik energinya untuk saya untuk kesana. Ini dari arah kiri, Mas. Sama siapa yang mau diajak ini? Mungkin saya minta Mbak Ningrum untuk. Hati-hati jaga ya. Mohon izin saya, Mas. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Pak Tukul ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabarnya tertua di timur ini bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kalau kita mau kembali kepada sejarah nasional, tetapi perkembangan Islam di sini ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi budaya itu lebih banyak aliran-aliran lain. Karena banyak orang-orang dari Sumatera Selatan yang dibuang oleh Belanda waktu pemberontakan. Jadi masih ada korelasinya dengan Sumatera, Sulawesi, Bangka Belitung. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang berkumpul di sini ya. Jadi pejuang-pejuang yang ditangkap Belanda dibuang kemari, tinggal di Kampung Air Mata, meninggal di sini. Gimana Mbak Desa? Iya kan, Mas, yang namanya tokoh, terus orang-orang yang beragama kuat gitu, biasanya mereka tidak kosong gitu, mereka punya sesuatu dan biasanya positif. Dan Mas Tukul bisa bayangin gimana kalau semuanya berkumpul di satu tempat, terus bakal jadi sebuah kekuatan yang besar. Izin boleh masuk, Pak? Silakan. Nah, pemirsa, seperti apa energi yang ada di dalam masjid tertua di Kampung Air Mata ini? Ikuti terus Mister Tukul. Sementara Mister Tukul dan Risa Saraswati ingin menelusuri bagian dalam masjid, saat ini Solepati dan Maya Ningrum mengikuti tarikan energi yang mereka rasakan di bagian lain desa Air Mata. Energi seperti apakah yang mereka rasakan, pemirsa?
tepatnya di sini. Dulu sebelum ada renovasi kali, di sini ada batu besar. Nah, kami menaruh kepunden ini di sebelah kanan dan kepunden ini sebelah kiri. Prosesinya dari awal sampai akhir kayak gimana nih Pak? Jadi begini, asisten daripada kami jalan dari rumah ke rumah untuk meminta sedekah berupa beras dan telur. Dari warnanya sendiri saya lihat ada beda nih Pak, ada merah, ada putih. Itu maksudnya apa tuh Pak? Ya, karena ini adanya di bagian timur, ini kami taruh merah dan putih. Merah berarti itu darah, putih berarti itu jiwa kita. Jumlahnya ada berapa titik? Ada 2 titik, semuanya berjumlah 4 sesajen. Nah, yang satu warna merah, warna putih, warna hijau, dan warna hitam. Dia ada, kita taruhnya di sebelah barat. Benteng dekat pinggir laut. Kalau sini sebelah timur? Sebelah timur. Prosesi pertamanya kami berkumpul bersama di sebuah lapangan besar dan berdoa bersama. Kita lakukan menjelang ba'da asar. Dan untuk penaruhan sesajen atau kasih makan kampung ini kita taruh setelah sholat maghrib. Pantangan buat orang yang menaruh atau orang yang ikut menaruh kasih makan kampung ini tidak dilarang untuk berbicara walaupun ketemu dengan siapa saja sampai proses ini selesai. Jadi memang ini berpengaruh sekali dengan warga sekitar ya Pak ya? Dapat mencegah bala dan bahaya ya Pak ya? Ini sebenarnya hanya sebuah simbol. Tapi intinya kami berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari bala malapetaka baik penyakit maupun bencana alam yang datang menimpa kampung kami. Kang Soleh melihat peristiwa seperti ini, kalau dari sisi spiritualnya itu seperti apa Kang? Ada kekuatan yang memang ditanam di situ dengan doa-doa tertentu ya. Karena ini sudah sebagai simbol saja atau sebagai manifestasi ketika seseorang itu melakukan ritual. Tapi intinya yang Bapak Muhtar tadi bilang dari asisten-asisten banyak yang mengambil sedekah dari masyarakat itu 1 black atau 1 kaleng berupa beras dan juga ada telur itu sebagai sedekah ya. Karena sedekah juga dari Nabi juga pernah bersabda kan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi sedekah bisa menghancurkan malapetaka. Itu tahun 98 itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Kang Soleh, kenapa titik ini bisa dipilih? Apa ada satu kekuatan tertentu ya Kang di sini? Ketika zaman dulu kala terjadi ketika mensiarkan agama Islam, pertama sekali titiknya ada di sini yang saya lihat. Dari Yaman, mungkin dari Palembang, Mesir dan sebagainya. Titiknya ada di sini. Kumpulnya ulama-ulama di sini. Ya, betul. Yang pertama di timur. Dan kedua mungkin dibangun masjid di jalan barat. Makanya ulama-ulama sepakat dari kekuatan paku bumi ada di sini dan di barat. Kang, kalau misalkan ada serangan dari luar nih, titik ini apa yang terjadi di titik ini, Kang? Ada tanda-tandanya. Oh, ada tanda-tandanya. Longsor atau gempa bumi pusatnya nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang masyarakat ini nggak bisa mengendalikan, di sini ada pergerakan rasionalnya lewat air yang mengerong-rong ke situ. Itu tanda-tanda. Tapi saya yakin kekuatan di sini masih utuh, masih kuat. Tapi ketika ada sesuatu itu mungkin bisa warga sini termasuk Pak Muhtar dan teman-temannya bisa ritual di sini dengan keagamaan yang kental ya. Baca Al-Quran, terus baca sholawat dan sebagainya. Insya Allah bisa meredah dari mara bahaya. Di sini saya lihat ada petilasan yaitu tadi tonggak yang mainan ditancapkan seperti paku bumi, Pak. Seperti ada sinar yang tadi sedikit lewat ya. Ada tarikan ke sana. Itu juga energinya sangat luar biasa, Mbak. Mungkin ada hubungannya enggak sama tempat ini? Seperti ada kampung sebelah yang itu juga penduduknya Muslim. Oke, mungkin bisa saya ke sana, Bapak Muhtar. Saya mohon maaf dan terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat Ustadz Tukul jalan-jalan. Oke, assalamualaikum.
Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia game di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya sudah ada di dalam masjid yang sangat luar biasa ini, Mbak Risa. Emang auranya kuat banget ya Mas ya, kayaknya emang Kerasa ya? Kerasa merinding, cuman bukan merinding sesuatu yang menyeramkan gitu. Ya. Ada kekuatan di sini gitu. Pak, dalam kerusuhan masa tahun 98 silam, banyak orang mengatakan ada cerita gaib di masjid ini. Cerita apa? Yang sesungguhnya waktu tahun 98, itu seluruh masjid yang ada di Kota Kupang itu sudah masuk di dalam rencana untuk mau dimusnahkan. Alhamdulillah ada beberapa masjid yang terbakar, tapi khusus air mata, begitu para pelaku ini mau masuk di air mata, dilihat masjid ini dijaga oleh pasukan berkuda. Merinding ya? Iya. Merinding ya Mas ya? Pasukan berkuda. Jadi dengan adanya pasukan berkuda ini, maka gagallah mereka untuk melakukan kejahatan ini. Dan ini bukan orang Islam saja yang lihat. Tapi semua non-Islam juga ada lihat sendiri. Kamu jangan coba masjid air mata. Karena masjid air mata itu dikawal ketat oleh orang berjubah putih dengan menunggang kuda putih. Kekuatan apa ini Mbak Risa? Ya, satu. Iya, jadi memang tadi kan saya bilang Mas, banyak orang sakti di sini itu pada zaman dahulu kala. Mereka punya kekuatan, semuanya kumpul di sini. Terus jadi kayak apa ya? Masing-masing dari setiap yang dihijrah ke sini itu ada penjaganya, masing-masing ditinggalkan di sini juga. Jadi memang benar apa yang diduga oleh Mbak itu benar. Karena begini Mas Sukon. Sejak dulu itu sudah dibangun dua lembaga kekuatan adat, lembaga adat. Jadi ada kampung raja istilahnya, ada kampung imam. Kampung raja ini terhimpun orang-orang yang dibuang oleh Belanda, ya mungkin ada punya ilmu kesaktiannya dan lain sebagainya, itu mereka tergolong menjadi satu. Nah, kampung raja itu sampai hari ini masih tetap berjalan terus. Sehingga dengan demikian, semua apa yang kalau kita rasakan secara batiniah, itu memang sesungguhnya ada kekuatan gaib. Kenapa? Pada zaman Belanda waktu terjadi perang Jepang, seluruh rumah yang ada di sekitar sini itu hancur berantakan. Hanya berdiri tegak masjid air mata ini tetap berdiri tegak. Tidak kena bom. Itu kehebatannya. Tidak kena bom. Tidak kena bom. Energinya memang itu tadi kayak dapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya lihat itu mereka memang baik gitu ya, positif, tapi pada saat ada seseorang atau sekelompok manusia yang akan berbuat sesuatu di sini, mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat jahat. Boleh izin bisa ke atas, Pak? Bisa. Nah Pak, di masjid ini dahulu kabarnya diberikan perlindungan, betul nggak ini Pak? Perlindungan secara gaib ya? Secara gaib, itu memang betul. Jadi tadi yang saya gambarkan tentang kampung raja, kampung imam, untuk menjaga fisik itu menjadi tanggung jawab dari kampung imam. Terakhir saya ingat saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sewaktu masjid ini kita renovasi tahun 83, almarhum Hasan Badarudin, kakek kita, yang jadi ketua dari kampung raja, itu menanam sesuatu di sini, pusat. Oh, menanam sesuatu di sini? Pusat. Itu berupa bukti. Terus saya tanya, apa ini maknanya apa? Maknanya ini untuk melindungi masjid ini dari segala macam gangguan, baik fisik, baik pun kekacauan dan lain sebagainya. Menurut informasi di kampung muslim ini bertinggal Mas Neno yang jika makan daging babi akan berakibat kulitnya luka-luka yang sangat luar biasa. Bener nggak itu Pak?